Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel Konam CC, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Bagaimana kabar teman-teman PHN Packing, peternak bebek pedaging? Mudah-mudahan dikasih kabar yang baik, sehat, usahanya lancar, apa yang dicita-citakan di tahun ini terkabulkan, amin amin. Dan yang baru bergabung di channelnya Conam, silahkan nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa untuk subscribe supaya nanti ada notif video-video terbaru seputar peternakan langsung masuk di beranda teman-teman semuanya. Kali ini Conam konten di kandang bebek internal yang dikelola oleh peternak bebek pedaging atau PHN Packing. PHN Packing sendiri punya grup teman-teman, grup WA yang membagikan ilmu seputar perawatan bebek, harga pasar, info-info dari teman-teman di Nusantara, mulai dari Jawa Timur, pokoknya semuanya ya, itu masuk di grup PHN Packing. Yang mau bergabung silahkan bergabung, ada di nomornya di bawah ini di 085 855 477774. Kali ini saya mengabarkan bahwa ada tamu nih teman-teman. Loh, bebeknya kok di luar. Ada apa ini? Kita kedatangan tamu ini, teman lama ini. Kasih kabar. Halo semuanya. Ada Mas Bayu, adminnya PHN Packing. Ada Mas Udin dari Tuban. Mas Udin dari Tuban. Kalau ini dari Mas Dimas dari Tuban. Baik, dari Mas Tuban. Ini dua kali loh Mas Dimas dan Mas Udin ini datang ke markas PHN, markas Ragil. Kemarin pas waktu kesini sudah ternak atau belum? Atau mau ternak? Mau ternak. Sekarang sudah ternak berarti? Sudah. Berapa ekor? 2000. Wih, mantap ya, langsung 2000 ekor. Yang dikunjungin malah sedikit. Bukan sembarangan ini, Mas Udin. Ternak belum. Loh, ngapo? Masih di pondok. Oh, si pondok. Aku tertarik ternak. Tertarik. Ya, tuh. Ya, oke, pokoknya tetap semangat ya Mas Udin ya. Terus 2000 ekor ini setelah 1 tahun ya, salah ya. Dulu mau puasa kesini ya? Ya, mau puasa. Setelah ternak apa keluh kesahnya? Oh, harga panenan. Duh, bisa harga panen ini Ki. Belum naik lagi. Piro Tuban? 26. Les Blitar 23. 23. Wes ya syukur loh bro 26 daripada 23 ya apa gitu toh. Kalau apa lagi, nikmat apa yang kamu tidak syukuri ya? Iya, 26 lho wis untung bode. Jaluk piro? 30. 27. Ini naik 1000 nih. Wis 26 wis apik san. 26 ya, berarti di sana pelihara 2000 ekor itu di estafet apa langsung? Estafet. Per minggunya 500. 500. Yo banyak. DOD dari mana? Dari MFG. MFG ya. Pak mesti Mas anu iki. So jenenge sing isi. Mas Bowo. Mas Bowo ya. Iya. Salam seno Mas Bowo. Kilo Mas Bowo. Jos. Ternakmu turut ini iki. Terus siapa lagi PHN yang kenal? Biar salam-salam PHN. Mas Bowo terus Bowo. Mas Yosan itu Mas. Mas Yosan dari Ponggo. Halo Mas Yosan, sehat selalu. Mas Putra. Mas Putra dari Serengat ya. Terus Mas Lana belum kesini orangnya, katanya mau kesini. Iya. Terus Mas Raka Kurniawan dari Minggir Sari Blitar. Iya belum kesana saya. Iya. Siapa lagi? Apa? Ya ada Mas Bibi dan teman-teman PHN Packing semuanya, mudah-mudahan selalu dikabarkan dengan sehat, walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Selama kita masih dalam grup kasih kabar, berarti intinya teman-teman itu sehat. Kalau nggak ada kabar ya apa nih? Makanya kita sambung dengan bersilaturahmi seperti ini Mas ya. Iya. Oke. Ini bebek umur berapa Mas? Umur 25. 25. Bobotan ya mungkin 12 enggak 14. 1214. Ini pas ya apa Tapi standar? ya agak nggak normal karena di awal brooding itu kan agak trouble. Trouble-nya Ya, apa? mungkin Masalahnya? DOD-nya memang saya telusuri ternyata tidak dikarantina. Tidak dikarantina. Jadi biasanya kalau trouble di awal masa brooding
untuk perjalanan selanjutnya itu pasti ada sedikit masalah lah. Kalau biasanya kalau memang nggak ada masalah itu biasanya di umur 25 itu sudah di 14. Kalau untuk bebek ini loh ya yang saya pakai ini sudah 14. Tapi ini agak lesu sedikit karena awal mungkin sudah trouble. Ya, tapi ya tetap semangat. Bisa ya, bisa diperbaiki ya. Bisa. Yang penting nggak pada usia besar dibiarkan ya nggak panen. Kalau masa kecil ada trouble-trouble itu menurut saya sudah biasa teman-teman. Ya cek ya kondisi bebeknya. Ini kenapa di luar bebeknya sedang lagi mengeringkan, mengeringkan bulunya yang basah-basah. Terus ada indikasi mungkin ada bakteri dan semuanya. Kalau ada dikeringkan seperti ini bisa membunuh bakteri yang menempel di bulu-bulu juga. Kalau yang sebelah sini ini adalah sisa-sisa bebek. Ini bertelur ya tiap hari atau belum? Belum. Nanti bertelur. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa sih yang membuat perbedaan pasar ya, sambil di sana. Yang menyebabkan harga pasar di Tuban Buanau seharusnya kalau kita panen di Blitar nih untung besar nih kawan-kawan di Blitar, tapi yang di Tuban masih pengen naik lagi. Ini ya nggak adil ini buat Blitar ini. Yang jelas yang menyebabkan perbedaan ini semuanya teman-teman itu adalah ketersediaan pasar yang bagaimana berbeda-beda pasar. Setiap daerah dapat memperoleh harga panen. Jelas dong, daerah yang memiliki akses pasar yang lebih luas tentunya dan mudah dapat memiliki harga panen yang lebih tinggi. Ini terletak di Tuban, bukan di Tuban aja, mungkin Bojonegoro ke timur di area ring 1. Jombang juga lebih bagus, Mojokerto juga lebih tinggi, Pasuruan. Pokoknya daerah Pantura ini yang aksesnya nanti sampai ke daerah Jakarta itu mau ayam, bebek ini lebih dikenal menjadi daerah ring 1, daerah di mana yang mempunyai tingkat ketersediaan pasarnya lebih beragam ya, lebih tinggi pasti harga jualnya. Beda dengan Blitar karena posisi Blitar itu hampir di pesisir selatan bagian Jawa Timur, harganya memang sedikit berbeda karena pasarnya itu tidak besar seperti di Tuban, Bojonegoro, Jombang dan sebagainya. Itu buangnya gampang karena dekat daerah pasar, sedangkan Blitar adalah daerah pusat ternak. Jadi daerah pusat ternak berarti ternaknya yang banyak sekali teman-teman ya, cuman daerah serapan pasarnya yang kurang, makanya harganya itu juga berbeda pastinya. Terus biaya produksinya kok bisa berpengaruh ini Mas? Biaya produksi kan berbeda-beda. Daerah yang memiliki biaya produksi lebih rendah dapat memiliki harga panen lebih rendah tentunya. Seperti ini ketersediaan DOD dapat Java dari mana? Mungkin dari Pasuruan, dari daerah Jawa Tengah dan sebagainya. Itu juga akan pengaruh karena suplainya DOD itu dekat. Teman-teman, dekat, panennya dekat, pasti bakul-bakul yang ambilnya misalkan bakul Tuban nggak harus ke Blitar, nggak harus ke timur-timur, cukup daerah Tuban, cukup daerah Bojonegoro, itu pasti akan mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada kita di Blitar. Itu termasuk pengaruh ya, kualitas hasil panen. Jika bebek teman-teman itu sehat, bebek teman-teman itu hasil panennya bagus sesuai permintaan bakul ya, itu akan menjadi berbeda juga. Kalau bebek teman-teman sakit, kurang sehat, ya pasti harganya jauh dong pastinya ya, di bawahnya itu teman-teman. Terus pasti ada kebijakan pemerintah, ini sangat berpengaruh sekali ya, pemerintah daerah khususnya ya. Nah, ini sangat berpengaruh karena pemerintah daerah yang support dengan katakanlah pertanian, peternakan, dan pastinya kalau daerah Jombang, daerah Karkas, daerah untuk bibit, terus daerah Tuban yang support dengan kebijakan pemerintah, tapi harganya juga akan lebih tinggi teman-teman, pasti itu. Karena inilah yang membuat hasil ternak kita, atau contohnya di hasil pertanian yang daerahnya disupport oleh pemerintah, bah itu pertanian, itu unggas, pasti harganya lebih tinggi.
itu support dari pemerintah ya. Terus kemudian faktor alam, contohnya seperti faktor cuaca, tanah, air, itu memang dapat mempengaruhi harga jualnya. Faktor alam ya, kalau di luar cuaca, tanah dan air. Kalau cuaca, tanah dan air ini Blitar sangat bagus, di airnya bagus, cuacanya juga oke untuk ternak, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, pas tengah-tengah. Ini Blitar yang dapat. Tapi kalau misalkan faktor alam yang lain seperti letak geografinya Blitar ini ya pasti berpengaruh. Terlalu jauh pusat ternaknya, jadi pengambilan bakul dia kejauhan, transportnya juga akan lebih bengkak ya. Sedangkan pasarnya bukan di Blitar, pasarnya di luar Blitar. Itulah teman-teman yang bisa sedikit mempengaruhi harga panen, jadi akan berbeda. Tetap jangan mengeluh, semua ada solusinya ya. Mending jadi peternak itu jaga unggas teman-teman ya, baik, sehat-sehat, nanti pasar akan terbentuk ya. Sudah pasarnya lesu begini, teman-teman nggak semangat, ternaknya juga sakar PDW, tidak diperhatikan, kandang butuh kipas seperti ini, kualitas darah yang segar nggak diberikan, ya semua akan lesu teman-teman ya. Tetap semangat intinya. Dan ciptakan solusi-solusi tersebut. Ya, kita balik ke sana. Sebelum balik, saya melihat ada tempat minum yang dulu kita pakai TMO. Kita memberikan contoh lagi. Contoh minum di luar. Di luar kenapa letaknya di luar? Sebab kalau di luar ini air minumnya misalkan tumpah, dia bisa langsung kering. Karena letaknya di luar kena sinar matahari, jadi dia bisa kering di sini. Kalau di dalam ya beda. Ini bisa dipakai untuk memberi contoh teman-teman. Jadi bisa dipakai seperti ini, dikasih pelampung gini. Nanti kalau dia sedang kosong airnya, dia bisa ngisi secara otomatis nih. Netes ini akan ngisi ya teman-teman. Cuman kalau begini itu rawan penyakit, harus benar-benar sering dikuras, sering dibersihkan dan sebagainya. Dan ini kalau bebeknya kurang ya, istilahnya kurang besar, dia nggak bisa minum sini, harus ada bantuannya. Itu teman-teman. Pastinya kalau ngomongin bebek, teman-teman tuh tanyain ransum supaya bebek ini sehat ya, seperti ini, gemuk-gemuk bagaimana sampai panen untung. Rahasianya selain manajemen pastinya ya di ransum. Mengenai ransum yang baik itu bagaimana? Pertama untuk farmnya Mas Bayu nih, ransum ini sedang pakai apa? Bisa Kalau contohkan. langsung saya pribadi untuk bahannya itu ada 6 bahan. Yang pertama pakai kebi, terus pakai konsentrat, pakai jagung, bekatul, tepung kentaki, sama tetap pakai BR Mas. Pakai BR. Nah, totalnya ada 6. Totalnya ada 6 item. 6 item. Terus pemberiannya pertama Kebinya itu 50 kilo 50 kilo dari 100 atau dari 200? Dari 235 kalau nggak salah. Nah, ini harus main persen dulu. Jadi teman-teman biar paham. Kalau 50 kilo sedangkan teman-teman nggak pakai kilo, kita main persen. Ini dari 100%, kebinya berapa persen? Oh, dari 100%. Kalau dari 100% berapa ya? Iya, Ya. sebentar. Loh, nggak ada kalau 25. Soalnya banyak yang 50 kilo Mas dari. Oke. Kalau gitu anggap aja 230 kilo itu kita anggap 100%. Silakan teman-teman ngitung ya. Karena ini kebiasaan Mas Bayu nggak ngitung. Nah, dilakukan kebiasaan Mas Bayu sekali campur langsung 230 kilo. Ya, oke, yang pertama kebi 50 kilo. 50 kilo. BR-nya 50 kilo. BR-nya 50 kilo atau pakan jadi. Ya. Pakai apa?
Kalau saya fleksibel mas, yang penting untuk proteinnya itu diusahakan 20%. 20%. Kalau untuk pakan jadinya. Pakan ayam lah, Ya. gitu kita sebut. Terus kemudian Terus ada tepung kentakingnya 50 kilo, tepung ketaki 50 kilo, berarti sudah 150 totalnya ya. jagungnya 25, Jagung yang kuning atau sudah campur? jagung pecah itu mas Pecah ya, berarti sama putihnya juga. Berapa? 30? 25. 25. Kemudian Terus konsentratnya 25. konsentrat itu punyanya apa? Punyanya KGP. broiler, punyanya babi. Ya, Ya, konsentrat. KGP babi berapa? 25. 25 sama-sama 25, berarti Ya. ketemu sudah 200 kilo. Ya. Yang terakhir pakai bekatul. bekatul pakai. Ya. Berapa? Bekatulnya 15 sampai 20. 15 sampai 20. Nah, ini totalnya masih 220. Ya, berarti itu. Berarti 220 kilo teman-teman. Itu untuk ransunya dari Mas Bayu. Ketemu per kilo berapa? 5.500. 5.500. Untuk harga saat ini ketemu 23.000. Biasanya Ketemu. dapat kerataan berapa? Kerataan kemarin 19. 1,9. Iya. Udah dapat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ransum yang diberikan Mas Bayu. Aman ya, ini bisa dicontoh untuk teman-teman Nusantara. Mas, tapi ya tergantung manajemen sama BOD-nya juga. Pemakaian pakan kering atau basah? Sementara basah, kalau dua kan ini baru pakai langsung ini 2 periode ini. Kalau ini hasilnya juga maksimal, kedepannya yang ketiga mau dipakai crumble rencana. Rambel Ya. balik Ya. Ya, harus dicoba teman-teman. Coba juga ikut mengikuti keadaan alam juga. Misalkan keadaan alam ini hujan terus tangan basah memang bagus, tapi juga kembali kotoran juga kembali nanti akan basah. Kalau terlalu basah mempengaruhi kondisi lingkungan tempat bebek ini tinggal. Semakin basah nanti juga mempengaruhi amonia tinggi, oksigennya terlalu rendah di dalam kandang. Pasti teman-teman butuh kipas seperti itu ya, karena pakan basah maupun kering kalau teman cocok, kalau musim panas dibasahin oke. Nah, kotoran tidak terlalu basah, hujan dan sebagainya. Mungkin teman-teman beralih sebentar lah untuk memberikan ransum yang tepat dalam kondisi yang tepat. Jangan semua dipaksain basah, tapi ya semua tergantung. Kalau perawatannya bagus, manajemen bagus, silakan lakukan apapun itu yang menjadi manajemen terbaik ya. Masalah basah kering itu kondisional aja. Ini kalau di Tuban Mas Dimas nih pakai ransum apa dan ketemu bobot berapa? Bobot dulu. Bobot 19 sampai 2 kilo kerataan. Ya selisih tipis-tipis ya. Ya. Berarti hampir-hampir sama. Bersama. Terus bisa mencapai bobot itu pakai DOD apa? MFG. MFG. Ransunya pertama pakai berapa item? Pakai starter, kebi sama sentrat. 4 item. 4 itu. Starter makan jadi Ya, berapa kilo? sampai umur 12 hari per 100-nya itu 1 sak. Oh, per 100 sak. Ya, Habis itu nggak pakai pakan starter. enggak. Anggap aja habis starter nggak pakai pakan jadi teman-teman, langsung pindah ke Pakan campuran. pakan campur apa? Kebi Berapa sama kilo? sentrat. Kebi 200 kilo sama sentrat 50 kilo. Kebi 200 kilo, konsentrat 50 kilo. Kemudian Sudah, kalau ada jagung nambah jagung. cuman itu aja. Iya, itu Kebi aja. sama konsentrat aja. Ya, soalnya kan mengikuti bahan baku di sana, Mas. Oh gitu. Kalau Ya, ada jagung, oke, pakai jagung. gas. Tapi yang pokoknya adalah 2 item ini. Kebi sama sentrat. Konsentrat KGP juga. Enggak, sama pakai Confit Java. Confit Java. Ya. Oh, harga berapa di sana? Confit Java 525. 525. Ketemu dong. Ketemu berapa per kilonya? Ketemu per kilo 5.800. 5.800, tapi Ya. kan panennya kan Ya. 26.000. Oke, diuntungkan. Cuman nanti ada perbedaannya. Kalau Mas Bayu 6 item, Mas Dimas itu 2 item saja. Ya. Pakai kebi sama konsentrat saja sudah bisa ketemu. Nah, di sini dua perbedaan ini teman-teman harus bisa menyikapi ya mana yang terbaik. Bukan berarti Mas Dimas yang terbaik, bukan Mas Bayu yang terbaik. Dimana pokoknya teman-teman itu pakai ransum pakan itu cocok untuk
unggasnya masing-masing. Pokoknya terutama kalau pakan silmik ini adalah ketersediaan bahan bagus seperti yang dibicarakan Mas Dimas. Kalau Mas Dimas ngikutin Mas Bayu Yora ketemu, jagung angel. Ketagi kemarin susah. Susah, nggak ada. Nah, jadi pakai kebi dan konsentrat aja bisa ketemu. Berarti alhamdulillah. Dapat untung berapa biasanya per panen? 10.000 mereka. Wih, mantap ya. Aku kapan? Kalau 10.000 per ekor, pelihara 10.000 bebek ya teman-teman. Itulah beberapa informasi yang kita dapat dari Mas Bayu dari PHN dan Mas Dimas. Nah, ini saya mau menambahin juga, mudah-mudahan cukup waktunya untuk diberikan dalam konten 20 menitan ini ya. Salah satunya lah pemberian pakan seimbang ini sangat berpengaruh teman-teman, pengaruh sekali. Sebab pakan yang bagus nanti akan membentuk semua ya kondisi tubuh bebek atau unggas itu sesuai dengan target bobot ya, seperti yang dijelaskan Mas Bayu dan Mas Dimas itu kan berbeda-beda, tapi tidak mengurangi nutrisi yang seharusnya didapatkan oleh bebek. Pemberian air bersih, kualitas minum air bersih sangat berpengaruh ya. Kalau airnya itu kurang bagus, pemberian vitaminnya kurang, minumnya ini ya, saya lihat ini misalkan ini seharusnya sudah harus dicuci karena ini banyak mengandung patogen kalau seperti ini. Tapi ini Mas, ini biasanya dikuras berapa hari? Kuras sehari 2 kali, pagi sama sore. Dikuras pagi sampai sore. Pagi sama sore. Oh, sorry teman, ternyata dikuras ya. Dikuras. Sama nanti waktu pemberian pakan di sore hari dikuras. Nah, itu efeknya kalau tempat minum seperti ini, sebab kalau dibiarkan dia akan mengandung jamur patogen dan bakteri-bakteri yang kurang baik. Wes, sampai lanjut, terima kasih. Itu cara merawat di bagian pemeliharaan di air ya teman-teman, harus bagus ya. Pemeliharaan kandang sudah harus bersih. Ini juga menentukan nanti hasil teman-teman panennya ya. Kalau kandangnya bersih, tidak bau, tidak berlalat, kering. Nah, contoh lah ini kurang lebih seperti ini. Kurang lebih, tapi kalau bisa lebih bagus dari ini. Kalau bisa lingkungan yang baik, yang bagus itu akan membuat suasana nyaman pula ya. Bebeknya juga semakin nyaman, bebeknya sehat, bersih, nanti balik lagi ke bebeknya juga akan tumbuh dengan baik. Pemantauan kesehatan ini jangan lupa, kalau kita pelihara bebek itu harus dipantau kesehatan setiap hari. Kalau kita tidak memantau, ada yang kakinya susah jalan, bebeknya ada sedikit keluhan, teriak-teriak, itu harus peka. Karena kalau nggak dipantau, satu aja bebek terserang penyakit itu bisa selesai. Kalau kurang pemantauan, mana yang kurang sehat, mana yang kurang nutrisi, misalnya bebeknya ada yang besar kecil, segera dipisahkan. Mana yang sakit dipisahkan, mana yang kurang nutrisi dipisahkan, diberikan nutrisi. Yang sakit dirawat, begitu ya teman-teman. Kemudian vaksinasi kalau perlu berikan adalah vaksinasi sesuai jumlah populasi. Harus dilakukan vaksinasi, sebab nanti kalau ada penyebaran virus atau bakteri yang menyerang bebek, dia akan jebol. Pemberian obat cacing ke bebek, ini salah satu obat. Ini sebagai bentuk antisipasi, sebab kandang bebek itu adalah kandang yang bersentuhan dengan tanah langsung. Kalau kandangnya postal, kalau kandangnya panggung seperti ini ya dia tetap butuh obat cacing. Tapi yang terutama adalah kandang seperti ini yang bersentuhan dengan tanah, itu rawan sekali nanti bebek terserang dengan cacing. Begitu kurang lebih teman-teman pemberian informasi dari saya, Conam Sensei. Mudah-mudahan bermanfaat ya, supaya teman-teman peternak bebek di Nusantara itu mendapatkan ilmu dari sini dan semakin bermanfaat. Jagalah usaha-usaha teman-teman tetap seimbang dengan lingkungan. Jadi adanya usaha kita itu tidak mempengaruhi lingkungan,
mengganggu apalagi mencemari. Semua harus seimbang. Maka dari itu rawatlah unggas teman-teman atau kandang teman-teman itu dengan baik dan benar. Semakin baik kandang, semakin sehat juga nanti pertumbuhan bebek kita. Semakin bagus juga cara memelihara kita, semakin juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lainnya. Usaha kita berkembang, usaha kita sukses juga bisa dicontoh oleh Limbang menjadi salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai contoh yang baik. Dan tidak lupa buat teman-teman di Nusantara, mari kita terus tingkatkan berkembang dengan ilmu pengetahuan. Tingkatkan semuanya dari segala sektor supaya tidak ketinggalan zaman. Dengan ilmu kita berkembang, tanpa ilmu kita ketinggalan zaman. Oke, sekian gitu, sudah 25 menit kita tutup videonya di channel Penampi dengan informasi dan berbagi ilmu Instagram. Bagaimana salahnya teman-teman? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Matur suwun Mas Dimas dari Tuban. Oh ya Tuban sih mana? Tuban Widang. Widang. Iya. Oh Widang tapi Mekar Farm yang Mas Anu sebut Mas Herman. Iya Nama dari Mas Herman, Mas. alis sekoros Mas iki Mas. Aja dolan dolan teman. Iya, tanggane dhewe gak disebut buat Mas Rima, sehat-sehat selalu, semangat ternaknya. Wah, ini silakan kunjungi kalau minta nama sama Mas Herman, belajar ternak di situ top Marco top. Silakan jatuh saya ya, nanti tak kasih nomornya Mas Herman Mekar Farm Tuban.